Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Kalau biasanya Anda menyimpan tali pusar milik putra-putri Anda zaman dulu sebagai kenang-kenangan, disimpannya cukup di rumah. Tapi lain halnya dengan selebriti Sarwendah dan juga suaminya Ruben Onsu. Ternyata kabarnya menyimpan tali pusar putri mereka, Thalia Putri Onsu, tidak di rumahnya, tidak di rumah orang tuanya juga, tapi di luar negeri. Lebih tepatnya masih Asia Tenggara juga sih negaranya. Di Thailand pemirsa. Kita agak sedikit bingung ya, kenapa sih Sarwendah dan juga Ruben Onsu sampai menyimpan tali pusar sang putri kesayangannya sampai jauh-jauh ke Thailand? Mungkin ada alasan tertentu. Kita akan lihat seperti apa alasannya. Ini dia. Perkembangan dunia medis semakin pesat dengan berbagai metode penyembuhan penyakit. Salah satunya dengan menggunakan membran tali pusar atau yang dikenal dengan terapi stem cell. Proses pengambilan stem cell dari darah tali pusar dimulai saat bayi dilahirkan, baik dengan persalinan normal maupun operasi sesar. Begitupun pentingnya manfaat tali pusar tersebut hingga membuat Sarwendah rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyimpan tali pusar Thalia di Thailand. Jadi kebetulan aku emang simpen tali pusatnya di cryocort. Jadi kenapa aku simpannya di situ? Karena dia bisa, jadi ada banyak tempat penyimpanan, tapi hanya dia yang bisa menyimpan darahnya dan tali pusat. Penyimpanannya emang disimpan di luar negeri, jadi harus prosesnya itu pada saat kita ngelahirin langsung diambil, jadi harus fresh. Kalau nggak fresh mereka juga nggak mau, takutnya nggak bagus gitu. Jadi itu bisa buat investasi ke depannya, kayak misalnya buat kayak emang papi kan ada yang jantung, jadi bisa kita lagi mau coba buat pakai stem cell-nya buat jantungnya gitu. Wenda mengetahui manfaat tali pusar sejak 7 bulan mengandung Thalia. Dan fungsi tali pusar tersebut tidak hanya dapat digunakan Thalia sendiri, namun bisa juga untuk keluarga. Maka istri Ruben Onsu ini tak berpikir panjang untuk melakukan investasi kesehatan dengan tali pusar tersebut. Iya lumayan, maksudnya aku tahunya itu pada saat 7 bulan sebenarnya. 7 bulan, jadi emang dokter Ari Polim yang ya dokter kandungan aku yang ngasih tahu, ini kenapa enggak masukin aja di cryocort. Oh iya boleh dok, emang apa fungsinya? Kata dia bisa buat stem cell, bisa buat ini, buat itu. Wah kayaknya menarik, akhirnya aku masukin. Aku pertama kali nanya ini buat siapa aja? Bisa buat keluarga, bisa buat orang tua, bisa buat Alia atau nanti ada saudaranya. Jadi tuh banyak banget fungsinya. Makanya kenapa ya kita investasi deh, nggak tahu kan. Maksudnya siapa tahu tiba-tiba ada yang perlu, ada yang apa, ya kita masih bisa ya berusaha lah. Yang membuat Wendah makin lega sampai saat ini tak lain adalah Thalia sendiri yang tetap dalam keadaan yang sehat bahkan makin pintar. Mantan personel Cherry Bell berharap tali pusar buah hatinya itu dapat membantu orang-orang di sekitarnya. Sih sampai saat ini sih dia baik-baik aja, pintar gitu. Jadi ya mudah-mudahan justru tali pusar Thalia itu bisa membantu orang-orang sekitarnya gitu. Aktif, dari tadi aja nggak bisa diem. Aktif dari tadi. Pinter ya. Dia lumayan bisa diajak ngobrol dan lumayan bisa diajak kerja gitu. Jadi ya happy lah. Saya tambah ngefans loh sama Sarwendah ini, luar biasa. Selain tambah cantik, tambah seger, ternyata Sarwendah ini merupakan seorang ibu yang sangat luar biasa. Mencari tahu apa yang terbaik untuk putrinya dan juga keluarganya. Memang banyak pilihan dalam kesehatan ya pemirsa, tapi Sarwendah sudah menentukan pilihan, luar biasa. Oke, berikutnya, kali ini kita akan melihat harap-harap cemas dari seorang basis band Kotak yang kabarnya sesaat lagi bersiap-siap untuk proses persalinan. Nah, kabarnya Chua Kotak ini pengennya sang buah hati lahir di tanggal 17 Agustus yang artinya harus sesar. Tapi Chua Kotak katanya sih pengennya kalau bisa melahirkan secara normal. Seperti apa harap-harap cemas dari seorang Chua Kotak? Ini dia. Berbagai rasa kini tengah berkecamuk di hati Chua Kotak. Dari rasa bahagia sampai khawatir bercampur aduk tak karuan. Pasalnya masa persalinannya semakin dekat. Alih-alih menghilangkan kekhawatiran, Chua memilih mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa ke rumah sakit. Dari handuk sampai kain warisan kakek nenek, semua dimasukkan ke koper. Ini nyiapinnya paling standar sih. Sebenarnya kan kalau
normal itu paling 3 hari ya, 3 hari 4 hari ya. Ya bisa. Apa? 2 hari. Ya terserah lah mau mampu bayar rumah sakitnya berapa lama ya. Cuman ini nyiapin kira-kira buat 5 harian. Ini kan nenek dari ibu mama ya, bidan dulunya. Nah ini kain dia dulu nih. Oh, turunan. Almarhum, iya. Dari nenek tuh ada tuh jahitannya dia, MT. Namanya nenek. Jadi turunan ya? Iya, ini kain mama yang tiba-tiba jadi kain. Jadi kalau zaman dulu bidan tuh punya kain sendiri-sendiri kan. Nah sama mama dibikinin gurita. Ini dari nenek nih. Katanya walaupun zaman sekarang banyak modern ya, cuman katanya tradisional itu lebih bagus. Ini punya nenek, almarhum nenek. Punya kakek juga ada. Nih sarung. Ini sarung kesayangannya almarhum kakek aku. Sama mama dijahitin, jadi ntar bisa buat apa aja terserah, mau dibikin lap kek atau alas apa kek. Bahkan pas sebelum meninggal pakai sarung ini. Jadi dari nenek ada, dari kakek ada. Jadi dia biar almarhum di sana itu bisa merasakan menemani cucu tercinta. Selain barang pribadi Chua dan suami, tentu yang paling penting adalah barang-barang untuk keperluan bayi. Dan semua telah ditata rapi oleh Chua dalam koper. Sehingga ketika saatnya tiba, Chua tak perlu lagi repot. Buat barang baby, jadi nggak dicampur nih antara barang emaknya, bapaknya, sama bayinya. Oke. Nah ini udah di laundry nih, ini selimut tapi yang masih adem gitu, karena kan bayi tetap aja ya. Bantal, bawa aja bantal, perkara dipakai nggak bawa aja lah ya. Terus semoga apa yang saya siapkan bener ya. Anduk, sini ada baju. Sebenarnya sih kalau baju biasanya dari rumah sakit dikasih biasanya ya. Kalau pertama kayaknya, tapi Ya, sisanya. Nah nih, lucu ya. Terus biasa apa lagi sih? Oh ini dia. Sepatu. Ada 2 sepatunya. Topinya juga ada 2. Ini emang buat baru lahir nih kan, kecil kan? Ampun, kecil banget kepalamu. Nih kayak badut ya. Persiapan Chua tak hanya sampai pada persalinan saja. Musisi pemilik nama asli Swasti Sabastantri ini juga telah mempersiapkan berbagai pernak-pernik untuk si bayi ketika sudah pulang ke rumah. Chua tak sabar lagi untuk mendandani buah cintanya dengan sang suami tercinta, Firmansyah Mahidin Putra. Jadi saya diingatkan oleh salah satu teman untuk segera mempersiapkan semuanya sesiap mungkin. Jadi sekarang kita mulai dari mana ya? Baju yang dibawa dari rumah sakit. Oke. Set. Dia diajak ngobrol aja ya. Ini sekedar baju, Nak. Bawa apa lagi ya? Ya udah baju-baju kayak gitu aja sih. Ya baju-baju rapi juga kalau misalnya tamu datang. Chua Kotak bahagia banget, kayaknya selalu happy, tersenyum terus. Kita doakan semoga lancar sampai dengan hari persalinannya ya. Pemirsa, kalau misalnya kita lihat biasanya kan selebriti tanah air selalu di-endorse, apalagi mau persalinan banyak produk atau juga brand-brand yang memberikan endorsean untuk diposting di Instagram. Tapi beda dengan Chua Kotak yang ternyata ini barang-barangnya adalah hasil warisan dari kakek dan juga neneknya. Sukses, pokoknya semoga lancar sampai dengan persalinannya ya. Baik, dan berikutnya pemirsa, kita akan melihat sahabat dari Ayu Ting Ting, Dewi Persik. Sesaat lagi, mau ngapain? Perawatan. Apakah sama Ayu Ting Ting? Nggak tahu juga. Hanya di Insert Pagi.